Shalom Mami and Daddy. Ini adalah panduan atau cara anak-anak dalam mengikuti ibadah online kids. Para mom and dad diharapkan bisa membantu anak-anaknya untuk mengikuti selama ibadah berlangsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun, akan tetapi Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Siapkan anak-anak layaknya seperti waktu mereka mau ke gereja. Tapi mungkin sementara melalui media dulu ya, moms and dad. Siapkan televisi atau HP sebagai sumber medianya agar bisa terhubung langsung ke channel YouTube. Lalu setelah itu anak-anak juga berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online dengan baik sesuai arahan Miss atau Sir, seperti ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengikuti kegiatan art and craft. Para moms and daddy juga harus mengingat bahwa anak-anak dapat mencontoh perbuatan kita ya, sehingga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita percaya jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore teman-teman. Good afternoon. Apa kabar teman-teman semuanya? Pasti baik dong. Iya dong, harus semangatnya luar biasa ya. Nah, sore hari ini kita mau beribadah kembali di IFJF Kids Palembang ya. Sore hari ini Miss mau mengajak kalian untuk beribadah bersama kita. Kita juga mau memuji Tuhan. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan dan juga art and craft. Teman-teman semuanya kalian, hari ini siapa yang sudah bersemangat, siapa yang sudah menantikan ibadah hari ini? Ayo, Miss mau mengajak kalian untuk punya sikap hati yang benar, untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Setuju Kisya? Setuju. Ya, yuk kita semua berdoa seperti biasa ya. Ayo, Miss minta supaya kalian sungguh-sungguh berdoa untuk Tuhan Yesus hadir di ibadah kita sore hari ini. Ayo sama-sama ya, kita berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama, kami boleh memuji nama-Mu Tuhan, kami boleh melakukan semuanya Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, kami undang Engkau Tuhan untuk hadir bersama kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sertai kami Tuhan, agar kami selalu mengerti akan setiap jalan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu terus ada tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, yuk kita sama-sama bernyanyi bahwa Tuhan adalah pencipta kita. We are God's masterpiece, created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. I can be kind to show I care, because You direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content, because You love me so. Courageously I go, for I know gotta believe that God can do amazing things in me and You. Gotta believe that God can do amazing things in me and You, and You, and You, and You. We are God's masterpiece, He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things
because you direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content because you love me so. Courageously I go, for I know gotta believe that God can do amazing things in me and you. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. And gotta believe that God can do amazing things in me and you. And you, and you, and you. Yeay, haleluya, haleluya. Ya, semangat semuanya ya kalian ya yang hari ini beribadah. Kita mau terus menyembah Tuhan, kita mau terus datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Nah, adik-adik, seperti biasa kita hari ini setelah kita memuji nama Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kev, hari ini firman Tuhannya dengan siapa? Coba ya. Siapa? Ada yang tahu kah adik-adik di sini? Ayo tebak siapa? Nah, kalau kalian nggak tahu, Miss kasih bocoran. Inisialnya M depannya. Siapa? Miss Meli. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Miss doakan kalian semua dalam keadaan yang sangat baik ya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Miss ajak kita sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin setiap kami ya Tuhan, biar apa yang jadi kami dengarkan hari ini Tuhan itu boleh jadi rema, boleh jadi pelajaran buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini Miss mau bercerita tentang seorang anak muda yang memiliki mimpi untuk menjadi seorang pemimpin. Kira-kira kalian semua tahu nggak siapa? Ayo, Miss kasih tahu aja ya. Namanya adalah Yusuf. Jadi sebelum Miss cerita tentang Yusuf, Miss ajak kalian semua untuk berkenalan dulu sama Yusuf. Oke, Yusuf, nama papanya adalah Yakub. Yakub memiliki 2 istri. Yang pertama bernama Lea, yang kedua bernama Rahel. Namun, Yakub juga memiliki keturunan yang berasal dari hamba Lea dan juga hamba Rahel. Jadi Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Oke, nah kira-kira Yusuf anak yang keberapa ya? Ada yang tahu? Jadi Yusuf adalah anak yang ke-11 dari 12 bersaudara. Oke, Yusuf ini sangat disayang sekali sama ayahnya. Karena Yusuf itu dilahirkan dari istri yang paling disayangi oleh Yakub. Pada suatu hari, Yakub memberikan kepada Yusuf jubah yang sangat indah. Di Alkitab menuliskan bahwa jubah maha indah. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu jubah? Jubah itu seperti pakaian pesta yang sangat baik, yang sangat bagus, yang warna-warni, ya. Tapi pada saat itu Yakub hanya memberikan kepada Yusuf. Karena Yakub sangat sayang sekali kepada Yusuf. Coba adik-adik lihat nih di gambar wajah-wajah kakak-kakaknya si Yusuf. Mereka semua benci sama Yusuf. Kenapa? Ayah hanya memberikan kepada Yusuf, bukan kepada mereka juga. Jadi mereka menjadi iri, mereka menjadi kesal, mereka menjadi marah sama Yusuf. Tapi bukan hanya sampai di situ ya. Pada suatu hari, Yusuf bermimpi. Dengan polosnya, Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Saat itu, saudara-saudara Yusuf sedang mengembalakan kambing dan domba. Jadi Yusuf mendekati mereka, Yusuf datang kepada mereka,
dan Yusuf memanggil semua kakak-kakak mereka. Jadi pada saat itu Yusuf memanggil kakak-kakaknya. Dia bercerita tentang mimpinya. Kakak, aku mau bercerita nih tentang mimpiku semalam. Jadi semua kakak-kakaknya berkumpul semua mendekati Yusuf. Dia bercerita bahwa di dalam mimpi ia melihat, saat itu aku melihat kita semua sedang mengikat berkas gandum. Namun tiba-tiba semua berkas gandum kakak-kakak sekalian mengelilingi berkas gandumku dan sujud menyembah kepada berkas gandumku. Nah, mendengar mimpi tersebut, kakak-kakak Yusuf menjadi sangat benci lagi, tambah benci lagi kepada Yusuf. Apa maksud mimpimu itu? Maksudmu, kamu mau berkuasa atas kami ya? Terus Yusuf bukan sampai di situ lagi. Dia juga mendapat mimpi yang lain. Nah, pada saat mimpi ini, dia bukan hanya menceritakan kepada kakak-kakaknya saja, tapi ia juga bercerita kepada ayah dan ibunya. Pada suatu hari, dia mendekati ayah dan ibu dan beserta kakak-kakaknya. Ayah, ibu, aku mau bercerita. Malam kemarin aku bermimpi. Aku melihat matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah sujud kepadaku. Mendengar mimpi tersebut, Yakub merasa heran. Apa maksud mimpimu? Masakan ayah dan ibumu juga sujud menyembah kepadamu? Namun, saat itu Yakub hanya menyimpan mimpi Yusuf itu di dalam hatinya. Namun kalian lihat tuh muka kakak-kakaknya si Yusuf. Mereka menjadi semakin marah lagi, menjadi semakin iri lagi kepada Yusuf. Karena mimpi tersebut secara tidak langsung seolah-olah merendahkan kakak-kakaknya. Oke, dari cerita Yusuf tadi kita bisa menarik suatu pelajaran. Mungkin kalian seperti Yusuf, kalian memiliki suatu impian ataupun cita-cita. Ada yang bercita-cita, Miss, aku ingin menjadi dokter. Atau ada pula yang bercita-cita, aku ingin menjadi seorang guru ataupun arsitek yang membangun gedung yang sangat tinggi. Di sini, Miss mau katakan kepada kalian, tidak ada yang salah dengan cita-cita kalian. Setiap orang itu bebas untuk memiliki suatu impian. Namun, seperti pelajaran Yusuf tadi, kadangkala ketika kita menciptakan apa yang menjadi impian kita, orang-orang di sekitar kita bukan langsung seperti mendukung kita, tapi ada juga orang-orang yang bahkan mengejek kita, seperti kakak-kakak Yusuf tadi. Namun di sini kakak mau katakan kepada kalian jangan berkecil hati ya, tetap semangat dan terus berdoa untuk cita-cita kalian. Oke? Dan juga mungkin sebagai adik-adik semua, Miss, aku belum tahu apa yang menjadi cita-citaku. Miss mau ajarin sama kalian juga bisa berdoa seperti Yusuf. Ya, minta mimpi dari Tuhan. Tuhan, kira-kira ke depan aku akan menjadi seperti apa ya? Nah, kalian bisa minta mimpi sama Tuhan. Tuhan akan memberikan mimpi kepada kalian seperti Tuhan memberikan mimpi juga kepada Yusuf. Oke, tetap semangat dan juga terus berdoa buat cita-cita kalian. Oke, adik-adik semua? Oke, sekarang Miss mau sampaikan ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalannya diambil dari Yeremia 29 ayat 11b. Rancangan Tuhan ialah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Miss ulangi sekali lagi ya. Yeremia 29 ayat 11b. Rancangan Tuhan ialah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke? Dihafalin ya, Miss tunggu video ayat hafalannya ya. Oke, kita mulai aktivitas kita ya. Hari ini Miss Meli ditemanin sama Jose. Halo teman-teman. Oke, Jose, hari ini kita mau buat apa ya Jose? Hari ini kita akan membuat hiasan dinding. Wah, bagus sekali ya hiasan dindingnya. Oke, langsung aja ya. Kira-kira bahannya apa aja ya Jose? Bahannya kertas warna-warni. Oke. Kertas kambing berwarna putih, bisa jadi kertas kambing warna putih. Yang ketiga? Yang ketiga, gunting, Oke. glue stick, krayon, sama pita. Oke. Mudah ya, semua bahan sebenarnya kalian bisa cari di rumah, ataupun misalkan kalian nggak punya kertas warna-warni,
Kalian juga bisa hanya pakai kertas putih terus kalian warnain, terserah kalian mau warna rainbow, kalian mau warna apa, warna favorit kalian. Oke, langsung aja kita mulai cara membuatnya ya. Pertama, kita ambil kertas karton berwarna putih tadi. Terus kita membuat gambar awan. Oke, ini sudah jadi nih gambar awannya. Yuk kita gunting. Oke, ini hasil alternatif kita hari ini ya. Jadi maksud Miss bukan hanya ini sekedar gantungan saja. Oke, kalian bisa juga gantung di kamar ataupun gantung di pintu. Namun Miss mau tekankan sama kalian, kalian baca tulisan ini. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Oke, dimanapun kalian berada, ketika kalian baca ini, kalian harus tetap ingat bahwa Tuhan kita itu memberikan kita masa depan. Dan bukan hanya masa depan saja, namun Tuhan juga memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Oke, adik-adik semua? Oke, saat ini kita mau berdoa ya buat bangsa kita. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Kalau kami boleh ibadah hari ini, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan. Biar apapun yang dibagikan tadi Tuhan, itu boleh jadi suatu pelajaran yang berharga dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan buat kota kami Palembang, buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, biarlah pemulihan di segala bidang itu terjadi Tuhan buat bangsa kami, buat kota kami Tuhan. Kau yang sembuhkan Tuhan bangsa kami dari COVID-19 Tuhan. Kau yang pulihkan Tuhan semuanya Tuhan, perekonomian, semuanya Tuhan Kau pulihkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan biar terang kemuliaan Tuhan terus bercahaya Tuhan, bahkan semakin terang Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Hanya menyembah kepada Tuhan. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah dan ibumu. 6. Tidak boleh menyakiti orang lain. 7. Papa mama harus saling setia. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan berbohong. 10. Jangan iri hati. Amin. Terima kasih Dadah. Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya. 2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare. Nah, tinggal poin terakhir nih, poinnya gede. Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut. Lalu komen nama kalian dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini. Nah, dari semua poin yang kalian kumpulkan, pasti ada hadiahnya dong. Ayo, siapa yang mau hadiah? Yang mau ikut terus ibadah kita kids ya. Oke, sampai jumpa kita di minggu depan.